sih menurut saya nggak terlalu penting sih, soalnya kalau udah sejak dini itu yang paling wajib itu menurut saya belajar gitu. Kalau bekerja itu, kalau menurut saya, kalau emang orang tua mampu untuk menyekolahkan anaknya, ya ngikut sekolah aja gitu yang bener. Sama nih, ini sebenarnya gimana ya, terlihat ya aneh lah gitu. Awal-awal mula saya keluar dari pabrik itu, saya tuh mulanya itu mau diangkat jadi karyawan. Kenapa saya keluar dari pabrik itu? Karena saya mau diangkat jadi karyawan. Jadi saya itu nggak bangga gitu bang. Harusnya kan orang mah, wah Aib mau diangkat karyawan, harusnya bangga. Ini saya enggak. Saya malah takut gitu. Wah bosen nanti kalau jadi karyawan tetap. Jadi iya gitu terus. Jadi saya tadi teh emang udah ngerasa bosan juga, saya keluar. Nah dari keluarga sendiri itu, termasuk orang lain ya, khususnya keluarga bukan orang lain gitu bang, yang nyangka saya ketika saya beralih dari pabrik, dari industri ke usaha, mereka tidak setuju, bahkan bilangnya ya seperti main-main gitu. Awalnya itu saya belajar dari kata teman gitu tuh, di Jakarta ada guru gambus namanya Habib, ini tuh temuin beliau, insya Allah belajar sama beliau sampai bisa. Nah dulu awalnya begitu, dikasih tahu sama temen, sampai bisa sampai sekarang belajar di Jakarta begitu. Masa pandemi seperti ini sangat berpengaruh sekali terhadap saya. Gini bang, saya usaha itu bukan hanya bikin gitar gambus doang gitu. Saya pun punya usaha di bagian event. Saya juga suka manggung ya, khususnya event acara pernikahan seperti itu, acara wedding, pernikahan hajatan seperti itu. Karena pandemi ini kan tidak boleh kumpul-kumpul rame-rame, jadi di stop sekarang. Awal mula corona semua job saya manggung-manggung pada dibatalin sampai sekarang. Ada ada kekurangan kelebihannya di masa pandemi ini ya. Mungkin kekurangannya, saya kalau manggung itu jadi berkurang, usaha saya di bidang manggung saya berkurang. Jadi saya sekarang lebih fokus, lebih serius lagi ke bikin gambus. Kalau dulu emang saya nggak terlalu bikin gitar gambus sebulan paling hanya sedikit. Nah sekarang mau gak mau karena ini masa pandemi, saya bikin gitar gambus ini lebih serius gitu. Dan termasuk dalam hal marketing saya pun lebih serius. Dan buat pemasukannya sendiri, alhamdulillah lumayan. Yang awalnya minim, sebulan cuma sekali, bahkan pernah 1 bulan gak ada sama sekali pemesanan ini. Sekarang alhamdulillah bisa nyampe 4, 5, 6 gitu sebulan. Kebanyakan kalau buat di Indonesia itu kebanyakan untuk musik-musik religius gitu kebanyakan. Tapi karena tadi Tea, makin kesini zaman makin canggih ya, alat musik ini pun dibikin canggih, ada efek, ada suara apa, bisa suara apa. Jadi bisa berkolaborasi dengan musik apapun, kayak kasidah, kayak dangdut, seperti kayak band pop seperti itu. Kayak luar biasa, berat juga gitu. Soalnya ini bukan musik bukan musik yang didukung sama pemerintah gitulah, soalnya bukan khas Indonesia gitu. Jadi ibaratnya kalau saya itu dulu, kembali lagi ke masa lalu, itu alat musiknya anak santri gitulah, alat musik gambus itu. Jadi lebih kepada ke pengajian, acara-acara islami begitu. Kita walaupun manggung juga kadang pakai peci, pakai baju koko begitu. Sendiri ya jelas saya lebih kepada ke dunia maya, khususnya YouTube, karena saya juga salah satunya
paling terbesar saya itu di khususnya bikin video gitu ya, karena ini kan alat musik perlu dilihat hasilnya kayak gimana, didengar, dimainin di YouTube. Saya ya makin serius lah sekarang. Sekali kalau menurut saya untuk pemerintah sendiri ini menurut saya sangat perlu dipikirkan lah, khususnya buat para pelaku seni. Karena pelaku seni itu seniman, khususnya seniman, bukan hanya orang yang bermain di musik saja. Karena seniman di sini sifatnya luas. Contohnya kalau ada hajatan nih, pasti di situ ada hiburan. Nah, kalau pas pandemi seperti ini, terus banyak yang dibatalin, banyak yang digagalkan, semuanya pada rugi. Yang digagalkan itu banyak, seperti tukang sound, seperti penyanyi, seperti pemain alat musik, bahkan seperti tukang diesel. Karena musik itu kan kalau ngandelin listrik sendiri suka kurang, jadi tukang diesel pun dibawa gitu. Sampai ke tukang diesel pun sama kena dampak dari pandemi ini. Di Gambus ini kami juga punya komunitas, namanya Komunitas Arabian Musik. Dari ya ada cabangnya, kami itu cabang di Kerawang, ada juga ini forumnya di Bekasi. Jadi untuk seperti acara amal seperti itu kita lebih sering. Untuk banjir dulu, untuk gempa bumi Donggala itu gempa bumi tsunami Palu, sudah gitu. Banyak lah. Seneng, yang jelas saya seneng, seru lah. Kita dibikin seru aja, asik ya pokoknya. Karena tujuan saya buat membantu saudara kita yang sedang terkena musibah. Seperti itu. Menurut saya ya intinya sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita gitu, bahkan untuk orang lain. Walaupun manfaat itu gak dikasih secara langsung atau terlihat dengan mata kepala, mungkin sama Allah bisa diganti gitu pahalanya itu nanti. Seperti itu juga Bang ya, salah satunya lah yang paling jelas itu akhlak seperti itu. Kalau kita berbuat baik pasti orang pun bakal banyak yang baik sama kita. Kalau kita pelit ya kita bakal dijauhin sama orang. Kalau kita baik ya orang pun bakal pada baik. Nah begitulah saya pun usaha seperti itu. Sistemnya kepercayaan, kalau udah sifatnya kepercayaan gitu kan menyangkut hal banyak. Jadi kepercayaan dalam omongan kita, ucapan kita, janji kita, usaha kita, bahkan masalah bisnis apapun harus itu.